Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Bapak Henry Setiadi. Ya, Pak Henry, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Henry juga di Tangerang Selatan tadi ya. Akhir tahun AGRO dan BBKP. Silakan AGRO dulu. Ya baik, terima kasih Pak Henry dari partisipasinya. Ya AGRO tadi kita lihat terkoreksi ya di 2,64% minus, ditutup di 2210 ya. Nah kalau kita lihat potensi sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata ya pergerakan agro itu sekitar 170 sampai dengan 200 ya. Ini sangat berpotensi ya Pak untuk kembali rebounding ya. Menguji level resisten di 2920 ya, jadi lebih bersabar Pak Henry ya, jangan di cut loss terlebih dahulu ya, kita lihat perkembangan sampai dengan pekan depan Pak ya. Baik, 2920 itu sampai akhir tahun ya Pak Henry ya akhirnya? Ya, atau 2920 ini karena kecenderungannya belum ada indikasi kalau dia memang uptrend ya. Nah, baru ada indikasi untuk rebound. Kita lihat dulu ya kalau bisa berhasil di atas 2920 ya, kalau sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata pergerakannya tadi ya Rp200 per hari. Itu masih bisa sih Pak break ya, tapi kita lihat dulu Pak di level resisten yang 2920. Itu ada tahanan dari resistennya 2920 ya, menjadi level konfirmasi kalau bisa tembus ya berarti bisa ke 3000-an mungkin untuk GRO. Baik, tapi kalau dengan pelemahan hari ini yang hampir 3%, 2210, apakah itu bisa kita misalnya begitu mengambil posisi lagi di bawah? Kalau untuk agro ini support yang terkuatnya ada di 1875 ya, jadi selama dia masih berdagangan di atas 1875 masih cukup agil ya kalau misalkan mau averaging down ngambil posisi baru ya. Itu Pak. Oke, lanjut ke BPKP, bagaimana support resisten sampai dengan akhir tahun? Oke, baik Pak Hati. Untuk BPKP kita lihat hari ini kenaikannya cukup signifikan ya di 2,58%, ditutup di 595 tadi ya. Nah kalau untuk BPKP sendiri ini sampai dengan akhir tahun ini berpotensi untuk kembali ke level 760 ya, jadi lebih bersabar ya karena dia punya pergerakan hariannya nggak terlalu besar ya, sekitar 60-70 rupiah ya, tapi berpotensi Pak untuk kembali ke level 845 ya. Wow, berarti masih oke semua nih portofolionya Pak Henry Tangerang Selatan, meskipun tadi posisinya masih loss ya, tapi peluang untuk pembalikan arah paling tidak bisa di atas posisi modal masih oke untuk di hold akhir tahun. Baik, pilihan investasi kembali kami serahkan ke Pak Henry di Tangerang Selatan. Kita lanjut lagi untuk membahas WA interaktif ya Pak Henry. Tadi sudah dari Padang Lawas Utara, kita ke Pak Hadi di Jakarta. Selamat sore. Menanyakan Wijaya Karya punya posisi di 990, PTBA-nya di 2250. Singkat saja nih, kira-kira support resistennya untuk Wika dulu. Oke, untuk Wika ya tadi ditutup menguat ya 1,11% ya. Nah kalau kita lihat untuk technical view ya, ditanyakan support resistance ya, ini masih ranging ya, belum ada tanda-tanda bahwa ada penguatan ya, walaupun tadi ada di 905 ya. Mungkin dilihat Pak untuk pembukaan besok ya, apakah market dibuka melanjutkan penguatan 905 ya, karena tadi sempat menguji level resistennya di 930 Pak ya, 930 ya, kemudian terkoreksi kembali ya. Jadi kalau untuk Wika secara keseluruhan masih ranging Pak ya, perlu di wait and see ya. Masih wait and see ya, 930 itu menjadi level pembuktian bagi Wijaya Karya. PTBA? Singkat saja kira-kira apa ini yang perlu dilihat support resisten? Oke, baik. Ya untuk PTBA ya tadi kita tahu bahwa mengalami penguatan yang 5,33% ya, cukup sangat signifikan di 2370. Nah kalau untuk PTBA sendiri masih berpotensi Pak ya untuk melanjutkan penguatan ya. Tadi sudah di break ya, resistennya itu di 2380 ya, namun hanya turun sedikit 2370 ya. Jadi bagi yang sudah ada posisi dengan pergerakan hariannya sekitar Rp80 ya, itu sangat berpotensi Pak untuk kembali ke level di atas 2.500 Pak ya. Oke, itu dia. Jadi di hold saja nih 2250 yang dimiliki PTBA, Pak Hadi. Iya, di hold, betul ya, karena potensi besar ya. Untuk Wijaya Karya masih wait and see ya. Ya, untuk Wika masih wait and see ya, belum terlalu clear ya. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk lagi nih Pak Henry, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Dani dari Tangerang Selatan. Oh, baik. Silakan Pak Dani. Iya, ingin bertanya terkait dengan saham TINS dan juga saham Telkom, Pak. Oke, TINS dan Telkom. Sudah punya posisi sebelumnya? Udah punya, Pak. Di berapa TINS-nya? Untuk di TINS 1475. 1475, kemudian Telkom?
Untuk Telkom 3260, Pak. Oke, 3260. Yang ditanyakan untuk short term atau akhir tahun? Untuk short term, Pak. Oke, short term. Itu saja? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Dhani di Tangerang Selatan. Langsung saja Pak Hendri, kita ulas tinsnya. Sudah punya di 1475. Bagaimana timah TBK yang hari ini closingnya hampir 3% nih, naik di 1.500. Sudah ada keuntungan sih yang diraih oleh Pak Dhani di Tangerang Selatan, tapi apakah masih ada peluang nih lanjut lagi? Silakan. Ya baik, ya makasih Pak Dhani partisipasinya. Ya kalau untuk tim kita lihat ya, itu rata-rata pegang per harian itu sekitar 70-80 rupiah ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk posisi, ya dengan penguatan hari ini masih sangat berpotensi ya untuk menuju level resistennya ke 1770 Pak untuk tim. Oh, masih ada ke 1.700-an? Iya, betul. Baik, di hold saja. Ini peluang cuannya makin besar nih Pak Dhani ya. Iya. Oke. Selanjut ke Telkom, hari ini juga naik 3,72%, 3350. Kalau kepemilikannya Pak Dhani di 3250. Ya, ini juga untuk Telkom jangan buru-buru di take profit ya. Karena dengan kenaikan hari ini pun sekitar 3,71% tadi ditutup di 3350. Ini masih berpeluang Pak untuk terus melaju ya, menguji level resistennya yaitu di 3.500. Ya, jadi Pak Dhani ini masih bisa di hold Pak. Selamat nih buat Pak Dhani di Tangerang Selatan ya, kayaknya portofolionya lagi hijau semua ini. Baik Pak Hendri, kita akan bahas beberapa saham pilihan yang Anda sudah rekomendasikan ya untuk pemirsa juga. Ini kita akan sampaikan selengkapnya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa saham yang dijagokan oleh Pak Hendri, ICBP, AGRO, kemudian BRIS dan Indofood ini. Support resistennya mungkin apa saja yang perlu dicermati, ada seberapa besar juga ini potensial upside untuk masing-masing emiten tadi atau saham, silakan. Ya, ada beberapa Pak ya emiten itu seperti yang dilihat di layar itu ya, ICBP itu kita lihat ada di support 7875, kemudian resistennya di 8850 ya. Dengan rata-rata pergerakan hariannya itu sekitar 200 rupiah ya. ICBP ini bisa dicermati untuk long term maupun medium term ya, karena sekali lagi sangat berpeluang ya untuk menguji kembali resisten tadi 8850. Apabila bisa break, itu bisa berpotensi ke arah 9.000 Pak untuk ICBP. Oh, bisa peluang ke 9.000. Jadi ini kalau bicara mengenai entry levelnya, current price atau any price, boleh begitu Pak? Ya, kalau untuk entry price-nya ICBP itu hari ini tadi kan menguat ya, 0,31% ya. Dilihat besok, perdagangan besok, kalau misalkan melanjutkan closing hari ini di 8075 boleh masuk di any price Pak untuk ICBP. Oke, any price untuk ICBP. AGRO tadi sudah kita ulas ya. Ini juga menarik ke 2920 tadi ke pergerakannya, jadi posisinya juga baik juga ya untuk AGRO. Ya, betul. Baik, lanjut ke BRIS ini, Pak Hendri. Ya, untuk BRIS bisa dicermati untuk level supportnya itu di 2220. Kemudian untuk level resistennya di 2870 dengan rata-rata pergerakan BRIS ya sekitar 160 rupiah ya. Ini bagi yang sudah masuk posisi di hold saja ya, walaupun hari ini ada kenaikan tipis ya di 50. Nah, bagi yang belum masuk posisi bisa dilihat besok perdagangan apabila melanjutkan at least ya closing hari ini 2350 boleh masuk di any price Pak untuk BRIS. Oke, memang sedang dalam masa konsolidasinya, tapi sudah bertahan untuk mencoba ya naik lagi begitu nampaknya untuk BRIS ya, Pak Hendri. Iya, betul Pak, benar. Baik, itu dia untuk BRIS. Lanjut ke Indofood ini. Ya, untuk Indofood ya bisa dicermati level resistennya di 5925, support ya. Supportnya 5925, oke. Ya. Kemudian untuk resistennya di 6375 ya. Kemudian untuk INDF ini dengan rata-rata perdagangan perhariannya itu 175 rupiah ya. Jadi untuk INDF hari ini kan ditutup di 6.200. Betul. Sudah masuk posisi bisa di hold. Yang belum bisa Pak juga besok dicermati Pak ya, selama di atas supportnya 5925 boleh masuk di any price Pak untuk INDF. Oke, any price juga untuk Indofood. Rata-rata lebih kepada untuk short term trading atau lebih kepada medium to long? Kalau ini medium to long Pak. Oke, medium to long, ICBP, AGRO, BRIS dan juga Indofood pilihan investasi kembali kami serahkan untuk pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, tahan dulu, nanti pembahasan lebih lanjut kita akan sampaikan di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.